Thank you for the happiest year of my life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di sini dari kelas 8B semua ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, Iya, kalau Bu. itu sebelum bimbingan kali ini, Ibu mau presensi terlebih dahulu. Jadi nanti ketika namanya disebut, harap bilang hadir Bu sambil mengajukan tangan gitu ya. Yang pertama ada Mbak Haslina Karinda. Hadir, Bu. Hadir. Mbak Rika Herawati. Hadir, Bu. Mbak Nur Aisyah Hasari. Hadir, Bu. Mbak Yana Istiqomah. Hadir, Bu. Mohon maaf, Bu, saya nggak bisa on cam karena sinyalnya susah. Wah, begitu. Ya, nggak apa-apa. Yang penting tetap mengikuti kegiatan sampai akhir ya, Mbak Yana. Iya, Bu. Nah, sebelumnya di sini kan kita mau bimbingan kelompok nih. Teman-teman semuanya udah tahu belum apa sih itu yang namanya bimbingan kelompok, atau mungkin udah pernah ikutan bimbingan kelompok? Belum, Bu. Belum pernah ada yang ikut semua? Belum. Nah, di sini Ibu kasih tahu, Ibu jelaskan sedikit mengenai bimbingan kelompok ya. Jadi, bimbingan kelompok itu adalah suatu usaha yang dilakukan untuk untuk menyelesaikan masalah kesulitan siswa, entah itu sebagai informasi atau pencegahan, atau mungkin juga bisa mengatasi masalah kalian begitu. Singkatnya seperti itu. Apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah, Jelas. Bu. Pada hari ini, Ibu akan membahas mengenai gaya belajar. Tapi sebelum menuju ke materi, Ibu akan memberikan link Mentimeter. Nah, nanti diharap anak-anak bisa mengisi, kemudian baru kita masuk ke materi, begitu ya. Linknya akan Ibu share di chat. Sekarang sudah pada mengisi ya, jadi mengenai gaya belajar yang selama ini dilakukan. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama, membaca dan mencatat. Ini siapa? Saya, Bu. Mbak Zadin. Yang kedua, belajar dengan menghafalkan. Ditulis dulu baru dihafalkan. Gitu. Ini punya? Saya, Bu. Saya, Bu. Rika, Bu. Ya. Belajar dengan menghafal. Berarti 2 kali gitu ya. Ditulis baru dihafalkan. Yang ketiga ini biasanya untuk yang penting-penting saya catat dan berikan warna, kemudian saya baca berulang-ulang. Ini biasanya banyak sticky note-nya ya. Ini punyanya siapa? Iya. Punya saya, Bu. Iya, biasanya Mbak Aisyah. Biasanya seperti ini tulisannya rapi. Ya. Gitu ya. Yang terakhir ini ada membaca materi secara berulang-ulang tanpa suara. Ya. Berarti dibaca terus tanpa ditulis begitu. Nah, maksud Ibu untuk menulis agar kalian menuliskan gaya belajar ini adalah Ibu ingin setelah nanti Ibu menjelaskan materi, kalian bisa memasukkan saya ini ternyata tipe belajar seperti ini, seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan materi mengenai gaya belajar. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi di sini Sudah, Bu. tipe gaya belajar. Nah, untuk mengetahui apa itu gaya belajar, mari kita simak bersama. Tahukah kamu apa itu gaya belajar? Gaya belajar ini adalah
kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan suatu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas atau sekolah maupun tuntutan di mata pelajaran. Jadi inti dari gaya belajar ini adalah strategi belajar. Seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Ya, fun fact mengenai gaya belajar. Nah, sebenarnya gaya belajar itu ada 3. Nanti Ibu akan jelaskan. Nah, tapi biasanya itu orang-orang itu hanya memiliki satu gaya belajar saja. Tapi ada juga yang memiliki tipe belajar ganda. Maksudnya gabungan di antara 2 tipe gaya belajar. Sehingga perlu adanya koordinasi dari keduanya agar keduanya itu bisa bersinergi baik, hasilnya maksimal. Seperti itu. Selanjutnya, tipe gaya belajar ada 3. Yang pertama itu ada tipe visual, yang kedua ada tipe auditory, yang ketiga ada tipe kinestetik. Yang tipe visual, boleh minta tolong ke Mbak Rika dibaca tipe visual itu apa? Tipe visual adalah gaya belajar visual dengan kemampuan belajar ulang, Bu. Kemampuan belajar dengan cara melihat, Bu. Jadi kayak membaca gitu ya, Bu ya? Iya, benar. Jadi membaca, dia itu lebih bisa dalam membaca, terus mengamati lingkungan sekitar seperti itu. Kemudian ciri-cirinya, lanjut Mbak Rika. Ciri-ciri gaya belajar dengan visual yang pertama adalah bisa mengingat dengan lebih cepat dan kuat, yaitu dengan cara melihat. Yang kedua, tidak terganggu dengan suara-suara yang berisik. Yang ketiga, memiliki hobi membaca. Yang keempat, belajar dengan melihat dan mengamati pengajar. Dan yang kelima adalah memiliki kemampuan menggambar dan mencatat sesuatu dengan detail. Bagus. Sudah paham sampai sini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Paham, Bu. Selanjutnya kekurangan. Kekurangan Ibu bacakan ya. Yang kekurangan ini sebenarnya intinya satu, kesulitan dalam menyalin tulisan dari papan tulis ketika guru itu menjelaskan, tapi menjelaskannya langsung ditulis di papan tulis. Nah, itu si tipe visual, dia itu nampak kesulitan dalam menyalin tulisan tersebut, sehingga tulisannya tampak berantakan, yang mengakibatkan tulisannya pun juga sulit dibaca, gitu. Untuk mata yang sesuai, yang biasanya dimiliki anak visual itu ada matematika, bahasa Arab, bahasa Jepang, simbol-simbol, dan lainnya yang berkaitan dengan bentuk. Yang kedua ada tipe auditory. Pengertiannya boleh minta tolong dibaca Mbak Hazlina untuk dibaca. Tipe auditory. Orang dengan gaya belajar auditory memiliki indera pendengaran yang lebih baik dan lebih terfokus. Berarti di sini lebih kuat di bagian pendengarannya, seperti itu. Ya. Yang selanjutnya, ciri-cirinya lanjut Mbak Zalin. Yang pertama yaitu memiliki kemampuan mengingat yang baik daripada mendengarkan. 2. Tidak mampu berkonsentrasi untuk belajar jika suasananya berisik. Yang ketiga, senang mendengarkan cerita atau dibacakan cerita. Keempat, suka bercerita dan berdiskusi. Yang kelima, bisa mengulang informasi yang didengarnya. Jadi di tipe auditory ini kemampuan mengikatnya itu lebih baik, terus dia itu suka berbicara dan juga suka mendengarkan seperti itu. Untuk kelemahannya, Mbak Yana minta tolong dibacakan. Untuk kelemahan tipe auditory, yang pertama itu anak sering lupa apa yang dijelaskan guru. Yang kedua, cenderung tidak suka membaca petunjuk dan lebih suka langsung bertanya untuk mendapatkan informasi. Yang ketiga, kurang cakap dalam mengarang atau menulis. Bagus. Kemudian metode belajar yang biasanya digunakan anak auditori itu diskusi, menggunakan musik,
bicara di depan kelas, menghafal dengan suara keras. Jadi dengan metode belajar yang seperti ini, si anak auditori ini lebih maksimal dalam belajarnya. Ini biasanya anak-anak IPS yang seperti ini. Selanjutnya itu ada tipe kinestetik yang terakhir. Minta tolong Mbak Aisyah dibacakan ya. Oh, baik, Bu. Gaya belajar kinestetik yaitu gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak. Gaya belajar ini efektif untuk anak yang menyukai gerak dan gambar imajinasi berdasarkan gerakan. Jadi di kinestetik ini si anak itu belajarnya dengan gerakan-gerakan, misalnya tangannya digerak-gerakkan seperti ini atau pakai telunjuk seperti ini gitu. Jadi kinestetik ini lebih ke gerak. Selanjutnya ciri-cirinya, lanjut Mbak Aisyah. Ciri-cirinya yang pertama ketika menghafal yaitu dengan cara berjalan atau membuat gerakan-gerakan. Kemudian anak yang aktif dan banyak bergerak memiliki perkembangan otak yang baik. Yang ketiga menyukai aktivitas pembelajaran yang aktif atau permainan. Yang keempat, menyukai belajar dengan praktik langsung atau menyentuh secara langsung. Yang terakhir, menggunakan objek nyata sebagai alat bantu. Ya, bagus. Selanjutnya ada kelemahan. Kelemahan dari tipe kinestetik di sini, anak cenderung tidak bisa diam, cenderung bosan dengan pembelajaran konvensional yang lebih banyak duduk dia mendengar. Dia lebih cocok dengan pembelajaran yang melibatkan kerjasama tim, partisipasi aktivitas siswa, dan kegiatan aktif lainnya. Untuk metode belajarnya itu menggunakan gerakan jari, mengunyah permen karet, itu juga termasuk dalam tipe kinestetik, mengeksplorasi lingkungan dengan berjalan-jalan. Jadi kalau belajar harus keluar dengan jalan-jalan. Dia memainkan peran drama, praktik skill, menari, dan memainkan musik. Nah, seperti itu materi kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mau membantu Ibu untuk membacakan materi kali ini. Nah, sampai di sini, apakah anak-anak sudah paham mengenai materi yang kita sampaikan hari ini? Sudah, Bu. Ada yang ditanyakan tidak? Bu. Belum. Kalau belum, boleh Ibu yang tanya. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Coba Mbak Rika sebutkan tipe visual tadi, biasanya ciri-ciri tipe visual, 2 saja. Yang saya ingat ya Bu ya, kalau tipe visual itu ciri-cirinya itu dia suka kayak nulis, mencatat gitu. Terus dia suka menghafal. Pokoknya yang senang-senang berbau nulis-nulis gitulah Bu. Ya, betul. Beri aplaus buat Mbak Rika. Yeay. Nah, tadi kan kalian sudah menuliskan cara belajar yang kalian lakukan selama ini. Nah, Ibu ingin masing-masing dari kalian menganalisis masuk apakah gaya belajar kalian itu. Yang pertama tadi miliknya siapa? Membaca dan mencatat ini. Saya, Bu. Ya, Mbak Zelin. Nah, membaca dan mencatat ini termasuk visual, auditori, atau kinestetik? Termasuk visual, Bu. Betul. Jadi Mbak Zelin itu lebih membaca dulu, kemudian mencatat. Benar sekali masuknya ke visual. Yang kedua, belajar dengan menghafal, ditulis baru dihafalkan. Ini tadi miliknya Ya Bu. Aisyah. Bu. Ya. Ini berarti, oh Mbak Rika, maaf salah. Iya Bu. Berarti ini masuknya ke apa Mbak Rika? Visual juga Bu, sama kayak Zelin Bu. Ya, betul sekali. Pintar-pintar sekali nih. Yang ketiga, biasanya
Yang ketiga ini biasanya untuk yang penting-penting saja, catat dan diberikan warna, kemudian saya baca berulang-ulang. Nah, ini miliknya siapa? Mbak Aisyah ya tadi. Iya, Nah, ini masuknya kayak belajar apa Mbak Aisyah? kayak belajar tipe visual juga, Bu. Ya, bisa tipe visual, tapi ini juga bisa tipe auditory ya, yang membaca berulang-ulang. Jadi kamu harus membaca berulang-ulang dengan keras apa tidak, Mbak? Enggak sih, Bu. Cuma kayak kayak pelan-pelan gitu loh, Bu. Dihafalnya berulang-ulang gitu. Enggak Tapi yang lebih keras-keras. condong ke penulisnya gitu Visual. ya, sama diberi Iya. warna-warna gitu. Iya. Itu ini juga benar jawaban Mbak Aisyah. Yang keempat, membaca materi secara berulang-ulang tanpa suara. Tadi miliknya Mbak Yana. Ini masuk kayak belajar yang mana Mbak Yana? Iya, Bu. Saya masuknya auditori, Bu, karena nggak bisa, kalau belajar nggak boleh ada suara sedikit pun. Nggak boleh berisik, terus berulang-ulangnya tanpa suara gitu. Jadi sulit dalam menulis Iya, gitu ya. Bu. Nah, bagus jawaban. Iya, Bu, nggak suka sambil nulis-nulis. Jadi kalau nulis ya fokus nulis. Kalau lagi membaca materi ya membaca materi, menghafal gitu ya. Baik. Sampai sini apakah Iya, Bu. ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Belum, Bu. Nah, kalau begitu, Ibu ingin memberikan lembar evaluasi sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini. Bisa langsung diisi ya, Ibu beri waktu 2 menit saja. Baiklah kalau begitu, karena sudah tidak ada yang ditanyakan, jadi Ibu menganggapnya kalian sudah memahami materi mengenai gaya belajar ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kalian pahami, bisa kalian terapkan agar nilai kalian juga semakin baik ke depannya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilahkan. Doa selesai. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak salah kata dari Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.